Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ansha khalqahu wa bara wa qasama ahwala ibadihi ghinan wa faqra wa anzala al-ma'a wa syaqqa asbabas thara. Ahmaduhu subhanahu fa huwa alladzi ajra ala ta'ina ajra wa asbala 'ala al-'asina sitra. Huwa subhanahu alladzi ya'lamu ma fawqa as-sama'i wa ma tahta ath-thara wa la yaghibu an 'ilmihi dabibun namli fil laili idza sara. Sabbahatahu samawati wa amlakuha wa sabbahatahu nujumu wa aflakuha wa sabbahatahu al-ardu wa sukanuha wa sabbahatahu al-anharu wa asmakuha wa sabbahatahu al-biharu wa hitanuha wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la syabih wa la kuf'a wa la mithla wa la nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in. Fa salawatullahi wa salamu alaihi ma dzakarahu dzakirunal abrar wa salawatullahi wa salamu alaihi ma ta'aqabal lailu wan nahar wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min salihi ummati wa an yahsyurana yaumal qiyamati fi zumratih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin, jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali dipenuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia berbeda-beda tujuan ketika dia beribadah kepada Allah. Sehingga ada yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang tidak diberi pahala oleh Allah. Artinya akan ada orang-orang yang ketika beribadah diterima ibadahnya oleh Allah dan ada juga yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka yuridul ajilah." Siapa di antara kalian yang menginginkan balasan yang segera, yaitu balasan di dunia? Kata Allah, "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Akan kami segerakan. Tapi kata Allah, "Ma nasya'u liman nurid." Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah balasannya, sesuai dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dibalas. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Namun orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala akan kami siapkan untuknya jahanam, neraka jahanam. Di dunia sudah dibalas oleh Allah, di dunia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat apa yang didapat? Jahanam kata Allah, yaslaha, dia akan dimasukkan ke dalamnya madhmuman madhura, dengan penuh kehinaan dan dalam keadaan terusir. Sementara kelompok yang kedua selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Dan orang yang menginginkan pahala akhirat, dia berusaha, wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk mendapatkan akhirat. Diikat oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka inilah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang begitu besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada diri kita, mana tujuan kita beribadah kepada Allah? Kita mengharapkan balasan di dunia ataukah kita mengharapkan balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala?
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan makhluk? Kenapa mengutus para nabi? Mengapa Allah menurunkan kitab? Apa tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, kami tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, yang namanya ikhlas perlu perjuangan. Ikhlas bukan hanya di mulut saja. Ikhlas butuh perjuangan, butuh kesungguhan dari kita sehingga benar-benar kita ini ikhlas ketika beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Di antara perkara-perkara yang bisa menunjang, yang bisa menjadikan kita ikhlas ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita merahasiakan amal soleh yang kita lakukan. Az-Zubair ibn Awwam mengatakan, kata beliau, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amali soleh falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal rahasia, amal yang tersembunyi, amal yang tidak diketahui kecuali oleh dia dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia melakukannya. Ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang tidak diketahui kecuali oleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Di antara ibadah-ibadah yang bisa rutin kita lakukan adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sholat terbaik seorang hamba adalah di rumahnya, kata Rasulullah, kecuali sholat yang wajib. Sholat yang wajib di mana? Di masjid dilakukan berjamaah. Tapi sholat sunnah yang terbaik di mana? Terbaik kita lakukan di rumah kita, sehingga rumah kita hidup, sehingga rumah kita bercahaya, sehingga rumah kita diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sholat-sholat sunnah yang dianjurkan, yang bisa kita jadikan rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat tahajud. Sholat yang kita lakukan di tengah malam, sholat yang kita lakukan di malam hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, tatajafa junubuhum, ya tatajafa junubuhum, jauh lambung mereka. Ya, jauh dari mana? Dari madaji, dari tempat tidur mereka, dari tempat istirahatnya dia. Kenapa? Yad'una rabbahum, dia berdoa kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menginfakkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak ada yang mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyejukkan mata, sesuatu yang enak dipandang mata, ya disebabkan apa yang mereka kerjakan. Di antara amal soleh yang bisa kita lakukan, kita jadikan rahasia hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Quran Al-Karim yang kita lakukan di rumah kita, bukan kita lakukan di dalam masjid, bukan kita lakukan di tempat umum diketahui oleh orang. Tidak, kita baca Al-Quran di rumah kita, hidupkan rumah kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ingat kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan itu akan lari, akan kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran Al-Karim. Dalam riwayat dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, baca oleh kalian Al-Qur'an. Perintah dari Rasulullah kepada kita agar kita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an? Kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena dia akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya. Kemudian di antara amal-amal yang bisa kita lakukan dan kita jadikan rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah. Bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, in tubdus sadaqati fani'immahi. Ya, fanima hiya. Kalau seandainya kalian menampakkan sedekah kalian, menunjukkan kepada orang-orang sedekah kalian, fanimahi, itu merupakan kenikmatan. Ya, kenikmatan yang kita tunjukkan. Ini kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sisihkan sedikit dari rezeki tersebut. Tapi apa kata Allah?
wa in tukhfuha, kalau engkau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, engkau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan dosa-dosa kalian akan dihapuskan oleh Allah disebabkan kita sedekah secara sembunyi-sembunyi. Di antara perkara lagi yang bisa kita lakukan, dijadikan rahasia, adalah memperbanyak doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa tidak harus di masjid, tidak harus di hadapan orang, tidak harus terlihat oleh orang-orang. Kita di rumah, sholat sunnah, angkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita mendoakan saudara kita, mendoakan kebaikan untuk saudara kita, di kepala kita ada malaikat, malaikat yang mendengarkan, malaikat yang mencatat, malaikat yang akan mengaminkan doa kita. Kemudian malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, dan untukmu seperti apa yang engkau minta untuk saudaramu tersebut. Subhanallah, kita mendoakan saudara kita, ya, kita diaminkan oleh malaikat dan didoakan kita oleh malaikat. Siapa di antara kita yang tidak ingin didoakan oleh malaikat? Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya lah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak harus ketahuan. Kita berzikir, ya kita menggerakkan lidah kita. Ketika kita di masjid berzikir, ketika kita sedang berjalan berzikir, kita dalam keadaan tidur berzikir, duduk berzikir, dalam seluruh keadaan kita diperintahkan untuk berzikir. Perbanyak zikir sehingga menjadikan amal rahasia yang hanya diketahui oleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim li wa lakum wa lisadil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita manusia, kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan semuanya, bisa kita dapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi pahala oleh Allah, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan manusia itu ada 4 golongan, kata Rasulullah. Ada 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama, kata Rasulullah, adalah orang yang diberikan ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia menjadikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kelebihan tersebut digunakan untuk menyambung tali silaturahmi oleh dirinya, yang dengannya dia tahu di sana ada hak-hak Allah yang harus dia tunaikan. Ini adalah kelompok yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang kedua, kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang diberikan ilmu tapi dia tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu tapi dia tidak punya harta. Kemudian orang ini apa? Berkata, kalau seandainya saya punya harta seperti si fulan, niscaya saya akan melakukan, ya, kebaikan-kebaikan yang sama seperti si fulan tersebut. Maka kata Rasulullah, kedua orang ini pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kesatu dengan amalannya, yang kedua dengan niatnya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak diberi harta dan tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, orang yang ketiga adalah orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hartanya tersebut, yang tidak didasari dengan ilmu,
tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dia menyambung tali silaturahmi, tidak menjadikan dia menunaikan hak-hak, kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Orang yang ketiga ini adalah orang yang paling buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang keempat, kelompok yang keempat, golongan yang keempat adalah orang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang keempat ini mengatakan apa? Kata dia, kalau saya punya harta sama seperti si fulan, orang yang kelompok yang ketiga, niscaya aku akan melakukan perbuatan yang sama dengan si fulan tersebut. Artinya akan foya-foya, menyia-nyiakan harta, disalurkan kepada apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keempat ini sama dosanya dengan kelompok yang ketiga. Silakan kita lihat mana yang termasuk golongan yang kita ikuti. Apakah kita termasuk orang yang ke satu atau orang yang kedua? Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi golongan yang keempat ataupun menjadi golongan yang ketiga. Lakukan amalan-amalan rahasia agar kita ini bisa benar-benar mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya yang disuaikan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami, Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, "Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb." Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Marilah jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita untuk memiliki amalan rahasia. Tidak semua amalan yang kita lakukan harus diketahui oleh orang-orang. Tidak semua amalan yang kita lakukan harus kita umumkan ke semua orang. Tidak, jadikan rahasia. Ya, Rasulullah ketika menjelaskan tentang orang yang terbaik dalam sedekah, ya, yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dalam keadaan tangan kiri tidak mengetahui. Apa maksudnya? Orang terdekat dengannya pun tidak tahu dia bersedekah. Dia seorang laki-laki, ketika dia bersedekah, istrinya nggak tahu dia bersedekah, anaknya nggak tahu dia bersedekah, keluarganya nggak tahu dia bersedekah, apalagi orang lain tidak ada yang tahu ketika dia bersedekah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.